Jadi beliau ini yang sebelah kiri menampilkan secara online, kemudian yang di sebelah kanan adalah ijazah asli dari Yamaguchi. Di atas di sini ini adalah nomor ijazah, kemudian ini adalah kode dari jurusan dari yang diambil. Nah, kalau di sini 987 ini nggak tahu nih apa kodenya apa gitu. Tidak tahu gitu. Ini maksudnya apa. Jadi kode jurusannya apa kita tidak tahu. Lalu coba lihat besar hurufnya antara tulisan ini Ya, ya. dengan yang di sebelah kiri. Itu ada perbedaan besar hurufnya. Nah, di sini ada nama dengan tahun dan tanggal lahir. Nah, di sini ini ada nama sebenarnya. Di sini Romanji. Ya. Romanji artinya huruf seperti ini juga. Oke. Nah, yang ini kan artinya kan Indonesia nih. Ya. Oh, Indonesia. Oke. Ya, Indonesia nih. Nah, kemudian di sini ada tahun kelahirannya. Ini sama nih, tahun kelahirannya juga nih. Di sini. Nah, tetapi di sini ada cap. Ya. Ya kan cap. Ini cap Yamaguchi nih. Apa yang mau puji? Nah, sementara capnya dia di bawah sini. Oke. Tata letaknya ya. Nah, tapi yang dalam versi bahasa Nihongo, bahasa Jepang, capnya itu pasti selalu ada di sini. Oke, di sisi kiri bagian atas Namanya. ya. Sebelah Namanya. nama ya, di atas. Sebelah nama. Sebelah Nah, nama. itu berlaku untuk S3. Terus coba lihat kalimat yang di sini. Oke. Nah, ini kan hurufnya kan rapi. Lalu ada kalau lihat presisinya rata kiri rata kanan ya. Ya, ya. Rata kiri rata kanan. Nah, kalau di sini rata kiri, di sini Ya, ya. nggak tahu dia seharusnya Mundur dia ya. geser atau dibesarkan kayak gitu kan nggak tahu nih ini modifnya seperti apa gitu loh. Ya, ya, benar. Ijazah itu selalu versi Jepang yang Nihongo version itu selalu huruf kanji ini tanda tangan dari rektornya atau presidennya. Kemudian dicap di sini. Itu cap atas nama dari ini dari presidennya. Nah, di sini nggak ada, cuma tanda tangan biasa. Yang versi bahasa Inggris di mixnya ke versi Jepangnya. Jepang ini ya. Tanda tangan di sini itu berbeda dengan tanda tangan yang di sini. Sebelah kanan yang asli kan kanji, menggunakan huruf kanji. Sebelah kiri itu tanda tangan biasa gitu. Ukurannya berbeda, ukuran panjang kertas dengan ini ya. Border untuk yang motif itu, border motif ya itu. Paling atas ini bordernya ini selalu menempel di garis batas kertas. Yakin kalau universitas di Yamaguchi mengatakan bahwa ijazah ini tidak dikeluarkan. Cek nomor ini aja sudah mereka sudah dapatkan kok gitu. Yamaguchi sudah memberikan konfirmasi secara ofisial ke email ya, via email karena kita memintanya via email menanyakan saja apakah pernah mengeluarkan ijazah yang ditampilkan seperti foto ini dan ternyata jawabannya adalah kami tidak pernah mengeluarkan kedua ijazah tersebut. Nah, selain itu seharusnya ijazah itu kan dalam satu map yang dijadikan satu gitu. Kiri kanan itu bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya itu dijadikan satu. Jadi kalau kita fotokopi itu dua-duanya tuh terbawa gitu loh. Ya. Ada punya watermark untuk melihatnya ini ijazah ini Jepang itu kan punya di mana-mana lah ijazah luar negeri, dalam negeri juga ada watermarknya yang bisa kita lihat. Coba lihat sebelah kiri atau kanan itu bordernya, itu kan jauh sekali antara kiri kanannya. Kalau Yamaguchi University sudah mengkonfirmasi tidak meisukan, berarti berhak dong mengatakan bahwa itu tidak boleh menyandang doktornya atau magister engineeringnya, dan juga tidak ditemukan karya-karya ilmiahnya untuk bisa membuktikan bahwa ijazah ini dikeluarkan oleh Yamaguchi. Sekarang disertasinya dengan masternya kan berbeda jauh judulnya.
tidak dipublikasikan karena ada rahasia negara. Ya tidak mungkin lah Ya. sekelas Jepang membeberkan rahasia negara untuk kepada orang asing, itu tidak mungkin Ya. gitu. Jadi mereka hanya satu dua bagian saja lah yang di ini, tapi itu kan transparan semua, tidak yang wah gitu kan Ya. gitu. Boleh di bagian mana lagi setelah ini? Oh ya, saya lupa tadi. Sebagai pembanding untuk ke dokumen yang kemungkinan didapatkan dari salah satu website itu. Oke. Jadi ini yang menariknya ini. Jadi kita Fake docs. fake diplomaonline.net. Oke, fake diplomaonline.net. Jadi kita ketemu sampelnya ini. Itu. Is it possible to buy Yamaguchi UR University? Oh my God. Ya kan? Ya, Kita ya. bisa pesan di sini, kita bisa pesan dari WhatsApp, diploma pomnya dan transkripnya. Ini yang bahasa Inggrisnya ya. Kan tinggal merubah, yang dia ambil kan ini satu. Ya, ya. Lalu yang premnya ini, lihat di premnya. Prem itu digunakan di yang bahasa Inggris. Ya, bahasa Jepangnya itu kan tinggal mengubah yang di kalimat-kalimat ininya. Kalimatnya situ. Ya. Betul. Nah, kan sama nih ada Ya, ininya. Seal official seal-nya, Official capnya. system capnya itu. Kemudian di sini tanda tangan presidennya tadi, ya kan? Nomor iya. ijazahnya kan di sini serialnya. Serial numbernya di bawah itu. Betul. Nah, nomor ijazahnya. Nah, ini versi bahasa Inggrisnya yang ini. Yang beliau tampilkan tadi, kena capnya cuma satu di sini, kemungkinan besar yang versi ini ditranslate lah dalam bahasa Jepang. Yang berhak memeriksa itu, kalau sudah kita pegang ijazah dan transkrip, itu adalah Kementerian Riset dan Teknologi. Karena kita harus melaporkan setiap aktivitas kita selesai belajar itu dalam bentuk ijazah, namanya ijazah, kemudian transkrip, namanya adalah pengakuan gelar luar negeri. Oke. Nah, Pernyataan sekaligus. betul. Gunanya apa? Kalau itu dia seorang dosen seperti saya, dia kan kita harus pengaktifan kembali jabatan fungsional dosen. Nah, kalau itu tidak diaktifkan, artinya kita tidak melapor ke Dikti, ijazah kita tidak diakui. Kementerian kan punya aturan bahwa setiap ijazah harus disetarakan. Nanti keluar satu lembar namanya penyetaraan ijazah luar negeri. Mengenai penyetaraan ijazah ini kan di website Kemendik itu akan muncul di Kemendikbudristek, PPDikti, ya. Ya. Kita sudah mengecek sebelumnya, tapi tidak ditemukan. Ini ya, kita Dia langsung sebagai dosen. Nah, di atas itu dia sebagai dosen. Di bawah lagi itu sebagai mahasiswa, statusnya sebagai mahasiswa. Tapi seperti kita juga cek ya Pak, dilihat detail ini kita cek. UGM S1 tahun 2000, oke. Magister Teknik tahun 2022. Ya. Jenjang S2 ya. Lalu S1 98 di UGM ya. Nah, sekarang beliau bergelar doktor T/A. Gelar akademik 0 S3. Jenjang S3. Nah, ini yang dipertanyakan doktoralnya Pak. Riwayat pendidikan ya, oke. Ya. Itu TA ya. Ya. Kalau dia lulus doktor, apalagi dia sudah penyetaraan ijazah luar negeri, berarti dia sudah lapor ke universitas yang ditempatkan dia sebagai dosen, harusnya dia tertulis tahun 2006 di situ. Nah, ini kan sempat tampil di media sosial ya. Nah, jadi ada ciri khas tertentu, transkrip nilai yang biasa yang kita pegang itu transkrip nilai akademik namanya. Transkrip akademik ya? Bukan sertifikat. Itu selalu menggunakan kolom. Jadi kolom paling atas itu biasanya kop universitasnya. Lalu di bawahnya itu ada nama, biasanya nama, lalu tempat tanggal lahir, lalu jurusannya, kemudian dengan nomor mahasiswa.
Transkrip nilai itu by komputer, tidak ada tulisan tangan. Ini kan ada tulisan tangan nih. Oke, ini ya, tulisan tangan ini ya, Iya, angka ini ya. iya. Nah, kalau di sini ya, Ya, eh, saya hampir bisa pastikan ini kan sertifikat. sertifikat ya. Harusnya harusnya transkrip. Ini yang ambigunya kayak gini. Hmm. Di bagian sini ada official transcript di sini. Di bagian mana? Please certify the Oke. other Oh ya, sorry ya, ini official transcript. official transcript. Di atasnya tulis certificate. Seharusnya itu Transcript. adalah transkrip akademik. Transkrip nilai itu tulisannya seperti ini gitu loh. Name titik dua, nationality titik dua. Harusnya kan ada rata kiri, rata kanan, anu lah, dimensinya bagusan dikit lah gitu. Heeh. Di atas kapital semua. Oh, oh, yang namanya ya, Pak ya? Namanya kapital semua. Kenapa di Semua. bawahnya kok nggak kapital gitu? Jadi gini, Ya. yang transkrip akademik resmi yang dikeluarkan dari universitas selalu mengatakan, punya kami ya, grade nilai huruf untuk A+ itu 100 sampai 90 misalnya. Ada grade batas nilainya. Hmm. Lalu B itu misalnya dari 80 sampai 70 misalnya ya. Saya ini sama transkrip di Indonesia juga sama. Ya, ya, Yang dapat D, dapat C itu grade-nya dari 40 ke 30 dapat dapat ya, D. ya. Lalu 60 ke 50 dapat C. Super itu ada grade nilainya nggak di sini? Nggak Tapi, ada kan? ya Cuma benar. super aja. Gini, biasanya graduate school, Hmm. kebiasaan itu setiap transkrip nilai akademik selalu di atas, di topnya. Oke. Universitasnya, kemudian di bawahnya Graduate School of Science, Hmm. Hmm. ya. Nah, di bawah ini hanya tanda tangan namanya, nama dekannya dengan tulisan di bawahnya Dean. Punya saya, ini dia. Ini bahasa Inggris ya, yang bahasa Ya. Jepangnya ada. Bentuknya kolom ya, oke. Lihat ini, cara penilaiannya. Grade value 10. Oh, trace nilainya itu. Nah, di sini nggak ada kan tulisan tadi selengkap-lengkapnya. Nggak Cukup ada. aja Itu di cuma Dean of Graduate School of Information Science and Technology. Oke, dong.